Di saat ISG begitu gagah perkasa, di mana kita memasuki fase bullish ya, kalau berdasarkan video yang saya sampaikan sebelum video ini, di mana kita menariknya dari lowest pada tahun tersebut menuju ke close saat ini itu udah lebih dari 20%, sehingga ISG masuk dalam fase bullish dan merupakan fase bullish terbaik nomor 3 kalau nggak salah ya. Jadi tetap saja dalam kondisi seperti saat ini itu ada emiten-emiten yang bisa kita bilang beban ya, bukan sampah tapi beban, dimana ketika market naik dia tidak ikut naik, market turun dia juga ikut turun, dan kapitalisasinya besar. Anda tentu sudah tahu yang saya maksud ini adalah tiga bank BUMN besar, khususnya lebih kepada BRI dan Bank Mandiri. Tapi apakah situasi seperti ini pernah terjadi? Jawabannya pernah ya. Saya kasih lihat ke Anda ya, karena banyak yang nyangkut di BBRI maka saya kasih lihatnya di saham BBRI. Ini situasi pernah terjadi ya di tahun 2015. Tahun 2015 itu saham-saham perbankan juga mengalami kejatuhan ya. Anda bisa lihat di sini. BBRI di mana pada tahun 2015 bulan April itu ada di sekitar harga 2.500 sampai 2.600 ya. Kemudian di bulan April, di bulan Oktober dia turun sampai ke 1.560 ya. Jadi ini kalau kita mau ukur dia turun sekitar 40%. Jadi penurunan BBRI sekarang itu kalau dibilang parah sih ya enggak juga, karena dia juga pernah nih turun dalam nih ya. Bahkan hanya dalam waktu kurang dari setengah tahun dia bisa turun 40%. Pernah terjadi ya di tahun 2015. Bahkan di 2016 dia rebound, tapi Anda bisa lihat tidak kemana-mana. Kayak seperti sideways gitu aja ya, jalan di tempat. Dan kalau Anda pada saat itu hanya berpaku kepada saham BBRI saja, maka ya Anda rugi waktu, rugi profit, pasti. Karena selama ini kalau misalnya Anda belinya di bawah ya beda cerita ya. Tapi kalau Anda belinya dari 2.500, 2.400 maka ya nggak usah 2.400 lah ya. Anda beli di 2.300 aja, maka selama 1 tahun hampir 2 tahun investasi Anda tumbuhnya itu sangat lambat sekali, bahkan lebih sering mengalami drawdown ya, artinya turun nilainya. Jadi wasting time gitu loh. 2 tahun men. Sama kondisinya seperti sekarang, hampir 2 tahun udah BBRI itu belum belum memberikan hasil yang baik bagi 1 juta lebih eh, trader yang beralih profesi menjadi nyangkuters. Jadi mau tahun berapapun itu akan selalu ada banyak trader yang berubah profesi menjadi nyangkuters tapi berlindung di balik selimut invest. Padahal sebenarnya nyalinya nggak ada untuk melakukan cut loss karena udah terlanjur dalam gitu ya. Nah, pada saat ini 2015, apakah kondisinya juga mirip seperti sekarang di mana bank itu turun tapi ada emiten-emiten yang naiknya kencang? Ada, Bos. Ini saya kasih lihat. Di 2015 itu ada emiten yang namanya Kren ya. Saya kasih lihat ke Anda pada tahun itu di 2015. Kalau sekarang ya Anda cari ya udah ibaratnya udah game over nih perusahaan ya, Kren. Game over itu entah masih ada atau enggak saya nggak tahu karena nggak pernah muncul di screening saya, jadi Anda silakan cek sendiri. Yang jelas pada tahun 2015 Anda bisa lihat keren itu dari harga 110 perak ya, sekitar 110 111 naik sampai 500 perak. Itu hanya dalam waktu, ini kayak proklamasi ini, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya 51 bar naik 400%, artinya 2 bulan setengah naik 400%. Ada nih ya. Kemudian ada lagi Bumi. Nah, ada lagi Bumi pada tahun tersebut ya. Kita coba lihat di tahun 2015 atau 2016 ya. Bumi di awal tahun, di 2016-nya Anda bisa lihat. Ya 2016 kan BBRI masih jalan di tempat saja. Nah, 2016 Anda bisa lihat Bumi dari gocap ya. Gocap naik sampai gopek. Ya, ini Lokeng Ho cuan gede-gedean nih ya, karena di gocap dia belinya juga lumayan banyak tuh. Ya, jadi bagi yang belum menjadi trader saham pada saat itu, maka ini
Ya seperti saya sedang mendongeng apa yang terjadi pada saat itu ya, bumi dari gocap ke gope. Dan itu pada saat itu banyak orang bilang wah itu gorengan, wah itu gorengan, itu gorengan, itu gorengan, gorengan. Kondisinya sama persis kayak sekarang. Ibaratnya mau gorengan kayak kalau sekarang itu kan apa ini busuk emitennya, pernya pernya ibaratnya 50 lebih, PBV-nya di atas 20 kali, net profit tidak bertumbuh gitu kan ya. Pokoknya ada aja alasan di mana menyumpah kepada emiten yang sedang strong uptrend, tapi karena dia nggak punya barang, akhirnya ada aja yang salah dengan emiten itu, sehingga membenarkan posisi dia untuk tidak membeli saham itu. Tapi kenyataannya di lapangan adalah saham yang dia umpat, saham yang dia maki, saham yang dia jelek-jelekan itu memberikan cuan. Sama kayak bumi waktu ini. Utangnya gede, labanya kecil, ya kan? Equity-nya kalau nggak salah ingat pada saat itu negatif, ya. Wah kacau dah, tapi bisa terbang, ya. Ada bumi, kemudian ada Indi, ya. Indi di tahun 2015 atau 2016 juga itu. Itu super sekali, ya. Tapi pada saat itu, nah ini Anda bisa lihat Indi di tahun 2016. Nah, ini dia. Indi di tahun 2016 awal ya bulan Februari. Jadi lebih dulu daripada si bumi nih. Dari harga 110-an 115 naik sampai 600 perak. Ya, jadi kalau dari sini sampai sini 52 bar ya, naik 449%. 2,5 bulan naik 449%. Pada saat kalau sekarang mungkin Anda bisa bilang oh ini perusahaan tambang batu bara bagus sih gini 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 Kideko apa segala macam bla 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 bla. Tapi pada saat itu orang bilang oh jangan Indi utangnya gede bos, jangan yang lain aja PTBA sehat waktu itu kan. Kemudian ada lagi tambang-tambang Adaro yang terkenal pada saat itu juga. Ngapain harus pilih Indi? Utangnya gede bos, gini 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 itu ya segala macam. Ada aja alasan untuk tidak membeli Indi. Padahal Indi ini udah ngajak loh, udah ngajak orang untuk beli loh ya. Udah ngajak berkali-kali bos. Nih ya pertama naik, cus konsol, ya konsolidasi. Aduh enaknya ya, bikin penan. Lu nggak ambil, oke, terus dia naik, dia ngajak lagi ke lu, konsol lagi ya, aduh enak banget, breakout terbang, ya, jadi 2 kali saham ini ngasih kesempatan lu buat beli gitu ya, misalnya lu udah trading pada saat itu, tetap aja lu belum tentu mau beli. Karena ya, waduh gila aja dari 100 naik ke 250 masa gua beli kan gitu ya. Apalagi utangnya gede nih, masa perusahaan tambang cuman dia doang, cari yang lain lah gitu. Ya. Ada aja alasan, ya. Utang gede ngapain dibeli? Ada aja alasan. Ya, untuk tidak membeli saham yang sedang ada momentum up yang sangat kuat. Ada aja alasan. Kenapa beralasan untuk tidak beli? Karena pada saat itu lagi nyangkut di posisi perbankan. Lagi-lagi kejadian seperti itu. Jadi ini tahun 2015-2016 persis sama dengan kejadian yang kita jalani saat ini. BRPT terbang, SSIA terbang, Energi terbang, DKFT terbang, Dewa terbang gitu ya. Inet terbang, banyak saham-saham yang terbang, tapi anehnya banyak trader-trader yang pada saat ini kinerja portfolionya itu belum cuan. Itu tadi. Jadi mau tahunnya tahun berapapun itu selalu terjadi hal-hal yang seperti ini. Nah, jadi harusnya saya tidak bosan-bosannya ngomong ya. Saya tidak pernah bosan-bosannya ngomong. Kalau mungkin Anda lihat video saya sudah lama jadi subscriber saya. Berubahlah ya. Mau sampai kapan kalian seperti itu? Tapi Koji bukankah itu nanti pada akhirnya kalau dilihat juga saham-saham perbankan itu akan naik juga kan? Betul. Saya nggak bilang Anda untuk cut loss sekarang. Enggak. Karena udah pasti nggak mungkin berani untuk cut loss. Tapi kalau Anda masih punya dana, ya cash, ya Anda kalau tidak mau cut loss banking Anda, kan percuma aja Anda tidak mau cut loss, tapi Anda saban hari lihat market gitu kan.
Ya ngapain, beli juga kagak, cut loss juga enggak gitu kan. Tapi duit ada, ya daripada mau bazir tuh duit, mending lu belajar trading dikit-dikit, dah gitu aja, ya kan. Supaya nanti ketika saham-saham perbankan lu naik gitu kan, minimal bisa break even, ya lu jual separuh, kurangin muatan gitu kan. Misalnya siapa tahu lu berpikir untuk ya udahlah gua tobat deh, nggak mau lagi sok-sokan invest. Gila aja lu di bawah nyangkut 2 tahun kagak ngapa-ngapain, porto tidak bertumbuh gitu kan. Udah deh gua tobat gitu kan. Nah, tapi itu semua bisa terjadi kalau Anda mulai latihan sekarang, bukan nanti tunggu break even gitu loh. Kalau nanti baru latihan setelah break even terjadi, ya gimana ya? Ya nggak bisa langsung tune in gitu loh dengan market, ya kan? Jadi ya itu saja pilihan Anda, daripada Anda berpikir ini cash ini buat average down lagi apa kagak ya. Aduh. Daripada you berpikir seperti itu, mending cash yang ada gunakanlah sedikit-sedikit, belajarlah untuk trading itu seperti apa, riding the wave itu seperti apa, beli saham-saham yang punya momentum kuat seperti apa, ya kan? Itu sama seperti yang saya sharingkan, saya ajarkan di dalam aplikasi berdagang angka untuk para member angka bicara. Mereka berlatih untuk mendeteksi swing trade, ya. Tentu saja mereka juga ikut incaran-incaran saya dengan sistem trading tapak naga, mereka ikut, tapi mereka juga saya bekali dengan suatu sistem yang namanya swing trade, ya. Jadi bukan cuman jadi member angka bicara itu tunggu koji punya incaran apa, enggak, saya bekali dengan ilmu. Anda tunggu swing trade itu seperti apa, ya. Ambil contoh misalnya kayak gini nih, ADMR terus naik, turun gitu ya, pullback nih, cakep, ya kan, pullback nih. Dengan mereka saya bekali juga dengan indikator yang selalu saya lihat, yaitu tria dan range. Mereka tahu nih, ini adalah momentum atau momen yang bagus untuk mereka coba mengambil posisi di ADMR. Itu jelas ya, saya sharingkan dalam beberapa part video. Harga belinya, cara nentuinnya gimana, screeningnya seperti apa. Jadi nggak usah lihat chart sampai ratusan lebih gitu ya kan, capek mata. Hasil screening itu keluar, apa yang perlu dilihat, trianya harus berapa, tria medium harus berapa, ya kan, range harus berapa. Udah mereka tahu semua, saya sharingkan dalam bentuk video-video yang ada di dalam apps berdagang angka. Dari situ mereka udah tahu nih, oh ini menarik nih, ya kan. Ini udah pasti jadi incaran teman-teman di dalam membership angka bicara, karena ini swing trade yang cukup bagus ya, ada di ADMR, di mana harga naik pakai volume, kemudian pullback, volume mengecil, ya kan. Mereka udah siap-siap mencari entry point, yang mana harga beli dan harga SL juga saya sharingkan di dalam video-video yang ada di dalam apps. Jadi mereka belajar gitu loh. Walaupun ya mereka juga ada, mereka ngaku ke saya, Koji aku masih punya BBRI loh Koji, aku masih punya Bank Mandiri loh Koji. Iya mereka ngaku mereka punya. Dan itu bukan 1, 2, 3, 4. Ratusan Pak punya BBRI, Bank Mandiri, floating loss 30%, 35%, banyak ya. Ya. Tapi apa? Mereka sungguh-sungguh pingin belajar. Tidak di cut loss Koji. Enggak. Mereka masih ada cash. Nah, cash yang ada ini mereka gunakan untuk belajar, berubah ya, menjadi lebih baik ya, supaya kedepannya tidak lagi menjadi nyangkuters, supaya kedepannya mereka bisa mandiri melakukan screening, mereka bisa dapat cuan ya kan. Jadi ya ada juga, dan jumlahnya banyak juga yang ibaratnya ala floating loss yang ada di BMRI sama BBRI ini. Floating lossnya Koji udah ketutup dari kinerja TN pada year to date tahun ini, sehingga ya floating loss yang ada di dua emiten tersebut ya saya udah nggak terlalu ambil pusing lah Koji. Cut loss nggak, saya tidak lakukan di dua emiten tersebut karena ya percuma, udah terlanjur dalam. Lagian posisi floating lossnya udah tercover dari dan trade sistem trading tapak naga yang kita ikut ke incaran-incarannya Koji. Jadi sekarang ya saya bisa belajar swing trade dengan lebih nyaman, lebih santai, tanpa tekanan gitu ya. Dan saya tidak lagi berpikir untuk melakukan average down di saham atau gimana, enggak. Banyak juga yang seperti itu. Jadi itu merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi saya, bisa merubah orang menuju ke jalan yang lebih baik. Saya tidak bilang jalan yang benar ya. Jalan yang lebih baik, membuat tidur lebih nyenyak, istirahat lebih baik bagi para member-member di angka bicara.
Ya. Jadi video ini bukan untuk menyuruh Anda melakukan cut loss, tidak. Tidak. Tapi video ini membuka wawasan, cobalah belajar. Dengan dana yang masih ada, cobalah sedikit-sedikit belajar trading itu seperti apa. Cut loss lah, TP lah, apa itu. Ya, dengan dana sedikit. Belajarlah. Seperti para member di Angka Bicara, mereka belajar. Mereka belajar dengan posisi mereka masih ada sangkut di BMRI dan BBRI. Dan berapa bulan kemudian mereka tersadarkan bahwa ternyata mereka selama ini salah cara tradingnya. Dan mereka sekarang udah terbiasa screening, closing market, mereka screening, bikin plan sendiri untuk swing trade. Ini baru satu emiten yang saya kasih lihat contohnya ya. Ibaratnya tidak perlu pakai indikator, tidak perlu pakai moving average, secara konsep aja kan harusnya Anda sudah bisa memahami bahwa harga naik pakai volume, kemudian pullback, volumenya kecil. Ini ya jangan ditinggalin, jangan lagi you bilang itu naik sesaat kayak ini, kayak itu, kayak apa, kayak pokoknya segala macam alasan untuk tidak membeli emiten ini. Padahal anak-anak para user di Angka Bicara itu sudah beliuran ngelihat emiten ini. Gila Koji, ini swing trade Koji. Ya kan? Tinggal cek harga buy di berapa, ya kan? Harga SL di berapa, input ke money management, keluar maksimal lot beli, kemudian input ke auto order, ya kan? Auto order buy, auto order stop loss, di set, udah ditinggal. Di hari market open ya nggak usah diplototin, kan ada auto order, udah. Hidup lebih tenang, ya kan? Tidak perlu lihat market setiap saat. Itu yang mereka alami selama ini. Ya tentu saja ini hanya berlaku kepada member-member yang pingin berubah. Member yang sudah jadi member, ada juga yang nggak mau berubah Koji. Ada, namanya kan juga manusia, saya kan nggak bisa maksa. Duit kan bukan duit saya. Modal tradingnya kan modal trading masing-masing. Ya kan, namanya juga manusia. Ya tuh. Seperti itu. Tapi ya minimal mereka pelan-pelan nyoba untuk berubah. Walaupun tidak secepat teman-teman lain yang berubah, ya orang belajar itu kecepatannya kan berbeda-beda ya, daya tangkapnya juga berbeda-beda. Ada yang perlu 2 tahun baru tersadarkan, ada, ya kan? Ada yang jadi member saya sudah 5 tahun, ya baru sadar di tahun terakhir. Ada loh, terus selama 4 tahun sebelumnya ngapain terus perpanjang. Nah itu saya juga aneh, bingung juga. Tapi beliau ngakunya ke saya baru di tahun terakhir Koji saya benar-benar udah mantep lah buku benar-benar luar biasa kan. 4 tahun itu ngapain aja. Terus membayar membership tapi nggak berubah-berubah, di tahun kelima baru berubah. Ya namanya manusia begitu bro. Sulit saya menjelaskannya karena tiap-tiap orang karakter berbeda. Ya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, terutama bagi banyak trader di luar sana yang saya tahu year to date tahun ini belum mengalami profit. Banyak. Ya, dan juga banyak yang nyangkut di emiten perbankan, banyak. Yang bisa Anda lakukan sekarang adalah belajar, bukan cut loss, tidak, tapi belajar untuk lebih baik, ya, menjadi trader yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.